Halo, jumpa lagi dengan saya Andara di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami. Kami ucapkan selamat bergabung. Membuat perbedaan bukan pernyataan. Dengan melakukan bagi satu, seperti kita ingin melakukan bagi semua, melalui pertemanan pengikut Kristus. Ini adalah misi Gracia Community Purwokerto tahun 2022. Teman-teman, kita bersyukur untuk segala pencapaian yang kita dapati sampai dengan hari ini, baik Anda pengusaha, pelajar, karyawan, seorang bapak, maupun seorang ibu rumah tangga, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Pencapaian apa yang telah Anda capai sampai dengan hari ini di tengah pandemi yang masih belum berakhir? Ini semua tidak lepas dari komitmen dan konsistensi Anda dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaan Anda semua. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Segala pencapaian yang kita capai hari ini adalah campur tangan Tuhan yang sudah menolong kita dan juga memimpin hidup kita. Ebenezer, tema khotbah kita pada hari ini. Dan bagaimana selengkapnya, Ibu Pendeta Lois akan menyampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Dan setelah firman Tuhan, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Silahkan Bapak dan Ibu mempersiapkan roti atau biskuit, anggur atau sirup, untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, Emen akan menyapa kita semua dan dilanjutkan oleh rekan saya, Yosi dan Bianca beserta tim GCC Pen Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian kita pada hari ini adalah rekaman ibadah pada minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Mari menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana cara mengatasi batas kekuatan diri dalam menghadapi godaan? Ellison dan Fisher merupakan orang yang memperkenalkan suatu alat ukur kerohanian atau disebut sebagai spiritual well-being yang mungkin bagi kita terdengar sangat asing. Hal ini mereka lakukan berangkat dari pengalaman saat mendampingi kehidupan spiritual jemaat yang mereka layani. Ellison memahami spiritual well-being sebagai kesejahteraan rohani yang merupakan suatu wujud dari kesehatan rohani. Sedangkan Fisher melihat spiritual well-being sebagai pernyataan hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan. Lalu apa spiritual well-being? Hal ini merupakan ekspresi dari kesehatan spiritual yang menyangkut kualitas relasinya, baik itu dengan dirinya sendiri, orang lain, sekitar, dan dengan Tuhan. Jadi baik ke pribadi maupun ke orang lain mempunyai kualitas dan kedalaman yang sama dengan Tuhan. Lebih jelasnya, semakin kuat spiritual atau kerohanian seseorang, maka semakin dia mengasihi sesamanya, serta mampu mengendalikan dirinya sendiri bahkan menghadapi setiap godaan sekalipun. Yusuf pada saat dia digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersamanya, yang bagi beberapa orang pada zaman itu adalah hal yang istimewa dan harus dituruti. Karena mungkin yang terjadi istri Potifar akan berusaha keras untuk menutupi kejadiannya, sehingga semua terlihat aman. Namun bagi seorang Yusuf pada waktu itu ini bukan sekedar hitung-hitungan situasional, antara aman atau tidak. Tetapi dia melihat peristiwa ini dari sudut pandang bahwa ia adalah milik Tuhan dan lebih mengerti batasan yang semestinya. Sehingga dia dengan sikap tegas untuk menolak keinginan ajakan istri Potifar. Ini jawaban Yusuf pada saat itu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagi Yusuf, ia tidak mungkin mengkhianati tuannya Potifar. Dan dia juga tidak mungkin berbuat dosa terhadap Tuhannya. Lalu, apa yang mendasari Yusuf yang mampu menghadapi godaan itu? Yaitu karena Yusuf mengetahui skors relasinya dengan Tuhan. Baginya, tidak mungkin melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan yang sudah memelihara, menjaga, dan mencintai dirinya sampai detik itu. Bersama dengan itu, dia juga menghargai dan mengasihi tuannya. Siapakah di antara kita yang tidak menghadapi setiap godaan dalam hidup ini? Mulai saat ini, coba pahami skors relasi kita dengan Tuhan. Itu akan menolong kita menghadapi setiap godaan. Semakin kita sadar untuk mengasihi Tuhan secara terus-menerus, maka semakin kita sadar untuk selalu mengasihi sesama. Tetapi sebaliknya, semakin kita sadar kita jauh dari Tuhan, maka besar kemungkinan kita tidak akan mampu mengasihi sesama kita dan tidak mampu menghadapi setiap godaan. Maka itu, pahami betul skors relasi kita dengan Tuhan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah
sepertinya kita mulai bisa cek sikap atau relasi kita terhadap sesama. Dengan rekan-rekan kita, pasangan kita, saudara kita, anak-anak kita, apakah masih harmonis dan dipenuhi dengan canda tawa? Atau sebaliknya penuh dengan pertikaian, pertengkaran, dan saling mengkhianati? Apakah kita masih cuek terhadap sesama kita yang membutuhkan dan pura-pura lupa untuk tidak membantu? Atau sebaliknya kita mau mempertaruhkan apa yang kita miliki demi keselamatan hidupnya? Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mampu mengendalikan diri kita, amarah kita, dan keinginan buruk yang mencoba menguasai diri kita. Tuhan memberkati. Stop dialah benteng hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
apa kabar? Luar biasa. Tuhan sudah memelihara kita, memberi kita kekuatan kesehatan. Sampai saat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Saudara-saudara, siang hari ini saya akan berbicara tentang Ebenezer. Mengapa? Karena hari-hari ini saya benar-benar mengalami Ebenezernya Tuhan. Minggu lalu saya tidak bersama dengan saudara di tempat ini. Saya ke Jakarta berangkat hari Jumat kalau nggak salah ya. Saya berangkat hari Jumat karena harus mengurus visa Australia. Dan mengurus visa Australia untuk saat-saat ini tidak mudah. Ada teman-teman yang mengatakan tidak mungkin kamu dapat. Ya, katanya orang tuaku, ada saudaraku di sana, ya dia ngurus sampai tunggu 1 bulan tetap tidak dapat. Tetapi yang luar biasa, Ebenezer Tuhan berlaku untuk saya. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia itu begitu istimewa. Sehingga dikatakan kita adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Kita tidak bisa menyangkal bahwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saudara dan saya ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi sangat keterlaluan kalau ada orang yang tidak bisa berterima kasih untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk memberikan pertolongan pada kita. Ya, Tuhan bisa memakai berbagai macam orang untuk memberikan kita pertolongan, untuk memberkati kita. Dan itu menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita adalah baik. Saudara-saudara, kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan pada saat menghadapi masa pandemi. Ya, kita bingung cari duit, bingung buka toko, bingung kerja, bingung lain-lainnya. Tetapi kita tidak bisa menyangkali kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sehingga sampai saat ini kita semua masih sehat, masih kuat, masih bisa terampil bekerja. Ya, ini semua membuktikan bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, tapi Tuhan juga akan terus menolong kita sampai selama-lamanya. Asal kita dekat dengan Tuhan. Ebenezer ini merupakan pengingat akan segala kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita ingat Ebenezer, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Gereja ini ada karena Ebenezer Tuhan menyertai GCC Purwokerto. Dimulai dari sebuah keluarga. Hanya 7 keluarga di rumah tinggal ibadahnya. Tetapi sampai kita bisa memiliki gedung ini menyatakan Ebenezer Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai. Haleluya, bukan hanya pengingat akan segala kebaikan Tuhan, tapi Ebenezer juga harus membuat pengalaman yang membuat orang untuk bisa bersyukur. Berapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan? Berapa banyak ucapan syukur yang kita naikkan ke hadapan Tuhan? Saudara-saudara, Ebenezer harus membuat kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Hari Rabu kemarin ada wisuda yang merupakan acara spesial bagi para mahasiswa STT Soteria. Dan ini merupakan wisuda pertama sejak masa pandemi. Ya. Ada 31 mahasiswa yang berhasil diwisuda. Ada beberapa jemaat yang hadir untuk menyaksikan wisuda itu juga. Ya, tapi maaf kami tidak bisa menayangkan acara wisuda di ibadah online hari Jumat karena kesalahan teknis. Ya, sehingga tidak bisa terekam dengan baik. Tapi wisuda itu ditayangkan lewat Zoom. Dan saya lihat ada beberapa jemaat mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, saudara-saudara, wisuda itu merupakan satu momen impian bagi para mahasiswa.
Karena selama beberapa tahun mereka harus belajar. Mereka harus bekerja keras untuk belajar, ya. Mereka juga harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, ya, untuk persiapan-persiapan. Mereka harus mengikuti tata tertib sekolah yang ketat. Sehingga akhirnya berhasil dan akhirnya mereka diwisuda karena selesai menunaikan tugas belajar. Gereja Tuhan di sini, para donatur yang juga berkorban untuk kelangsungan belajar mengajar STT Soteria, tentunya kita juga merasa bangga dengan keberhasilan para mahasiswa saat diwisuda. Ada orang tua yang datang dari jauh-jauh, ya, dari Nias, dari mana lagi saya nggak tahu. Ada beberapa orang tua hadir. Tentunya mereka juga berkorban. Mereka ingin melihat keberhasilan anaknya dan mereka bangga. Saudara-saudara, wisuda identik dengan sukacita karena merayakan keberhasilan, menyelesaikan sebuah tugas selama beberapa tahun dengan penuh jerih lelah. Dan kebanggaan itu terbukti saat mereka diwisuda. Selesai acara wisuda, semua tertawa sana sini, riang gembira, foto sana sini, ya, karena bangga mereka sudah berhasil menyelesaikan tugas belajarnya. Saudara-saudara, wisuda itu menjadi penanda berakhirnya proses belajar, tetapi sekaligus menjadi permulaan perjuangan dan pengabdian di tengah masyarakat. Jadi selesai wisuda enggak selesai begitu aja, tidak. Tapi mereka sekarang mulai berjuang dengan nyata. Menunjukkan kerja yang nyata. Bahwa mereka akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, kalau kita berani menjalani proses, maka kita akan mempunyai tanda pengingat akan segala kebaikan Tuhan. Yang membuat kita akhirnya bisa bersyukur karena mencapai sebuah keberhasilan. Saudara-saudara, kita akan memeriksa dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Di situ diceritakan tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kita akan membaca bersama-sama ayat 2 sampai ayat 13. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil, dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jangan para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengah. Tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepada kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka. Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, persembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel,
Maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Dan ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita semua. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Amin. Saudara-saudara, kita membaca bahwa bangsa Israel saat itu sangat menderita karena mereka dijajah, ditindas oleh orang Filistin bukan 1-2 hari, tetapi 20 tahun. Ya, 20 tahun. Saudara bisa membaca juga kisahnya di 1 Samuel pasal 4. 20 tahun mereka mengalami penderitaan. Orang dijajah itu kan tidak enak, ya. Semuanya tidak bebas. Semuanya serba terbatas. Tapi itu yang dialami oleh orang Israel. Bukan itu saja, tabut Tuhan yang menandakan atau melambangkan kehadiran Tuhan dirampas oleh musuh. Sehingga hadirat Tuhan tidak lagi bersama dengan bangsa Israel. Sehingga mereka mengalami penderitaan yang hebat karena hukuman Tuhan. Dalam penderitaan yang hebat itu, Samuel mengajak seluruh bangsa untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, bila hadirat Tuhan tidak bersama dengan kita, bila hadirat Tuhan tidak menyertai kita, pengalaman Israel yang pahit itu juga akan kita alami. Ya, pengalaman Israel yang pahit, pengalaman Israel yang penuh dengan ketakutan, pengalaman Israel yang merasa tertekan dan tertindas, itu juga akan kita alami. Tapi kita harus ingat bahwa penindasan itu merupakan bagian Tuhan bagi Israel. Mengapa? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan dan menyembah kepada berhala. Saudara-saudara, betapa sibuk dan lelahnya Israel berjuang melawan bangsa Filistin. Sudah begitu lama mereka menghadapi bahaya, tantangan, penderitaan, mengalami perbudakan yang panjang, mengalami kekalahan terus-menerus. Itu tidak bisa membuat mereka mengalami perubahan hidup. Karena apa? Karena belum membereskan diri dari segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Penderitaan itu membuat Israel sangat-sangat tertekan. Dan di saat tertekan itu, Israel sadar akan dosa-dosa mereka. Sehingga akhirnya mereka kembali berseru kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Memberikan pertolongan serta memulihkan Israel. Saudara-saudara, hadirat Tuhan harus bersama dengan kita. Agar kita tidak perlu mengalami penindasan. Kita tidak perlu mengalami kepahitan hidup. Pengalaman pahit Israel ini harus menyadarkan kita dan memberi pelajaran bagi kita semua bahwa kita butuh dan perlu hadirat Tuhan menyertai kita agar kita pun dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong dan akan terus menolong. Saudara-saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat 12, Samuel mengambil sebuah batu, mendirikan antara Mispa dan Yesanya, dan menamakan batu itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Samuel mendirikan batu peringatan, batu petunjuk, merupakan tanda untuk mengingat, untuk memperingati sebuah pencapaian yang telah diraih sebelum melanjutkan proses selanjutnya.
Saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel sehingga Samuel membuat batu peringatan itu? Ketika Israel berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan, Samuel mengingatkan supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Nah, saat Israel kembali mencari Tuhan, bangsa Filistin justru datang menyerang mereka, sehingga membuat Israel sangat ketakutan. Di tengah situasi yang mencekam itu, Samuel dan bangsa Israel terus bergandol kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan berkenan menjawab doa mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengguntur dengan suara yang hebat dari langit dan mengacaukan pasukan Filistin yang gagah perkasa. Tuhan mengaruniakan kemenangan yang besar bagi bangsa Israel sehingga bangsa Filistin dikalahkan. Jadi Israel mengalahkan bangsa Filistin bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi dengan suara Tuhan yang mengguntur. Suara Tuhan yang mengguntur. Saudara-saudara, banyak memori di masa-masa yang lampau yang dapat kita ingat. Ya. Namun berapa banyak kita bisa ingat tentang pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Masih ingatkah kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Untuk kesehatan yang Tuhan berikan? Untuk kebahagiaan dalam keluarga? Untuk pertolongan dalam pekerjaan? Sehingga kita terbebas dari PHK? Saudara-saudara, kita harus punya memori yang baik. Yang mengajarkan kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang mengajarkan kita untuk mengingat Ebenezer menyertai saudara dan saya. Mengingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Saudara-saudara, apa artinya Ebenezer? Yang pertama, Ebenezer berarti Tuhan yang maha besar. Ya, Tuhan yang maha besar. Bangsa Israel mengalahkan Filistin dengan suara guntur yang besar. Bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan tentara yang banyak. Tetapi dengan suara Tuhan yang mengguntur dengan hebat ke atas orang Filistin. Ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga orang Israel sungguh-sungguh yakin bahwa itu adalah pertolongan semata-mata datangnya dari Tuhan. Tuhan kita hidup dan berkuasa. Itulah Tuhan yang harus kita sembah. Jangan sampai hidup kita dikalahkan oleh masalah. Jangan sampai hidup kita dikalahkan oleh kesenangan-kesenangan, oleh hobi-hobi. Sehingga membuat kita linglung. Ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada kegembiraan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Hanya bermuka muram dan cemberut tanpa senyum. Dan mengakibatkan kita mengalami depresi yang berat. Ketahuilah kita punya Tuhan yang maha besar. Haleluya. Martin Luther pernah mengalami depresi yang sangat berat. Sampai istrinya bingung mau berbuat apa. Ya, lalu istrinya tiba-tiba punya ide. Dia menyiapkan baju hitam untuk Martin Luther. Dia berkata pada Martin Luther, kenakan baju itu. Setiap hari pakai baju hitam. Lalu Martin Luther ini bertanya kepada istrinya, mengapa kamu melakukan itu? Istrinya menjawab dengan ringan, Tuhan sudah mati. Ya, Tuhan sudah mati. Mengapa istrinya berkata demikian? Karena melihat Martin Luther yang mengalami depresi yang berat sehingga tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tidak ada gairah dalam hidupnya. Dah, lebih baik kamu pakai pakaian hitam aja terus. Nah, di situ Martin Luther mulai sadar. Lalu dia tertawa dan dia mengatakan kepada istrinya, Tuhanku tidak mati. Saat ini aku akan memulai kehidupan ini, bangkit kembali dari hidup ini. Dan aku akan menyatakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis dalam hidupku. Ebenezer, Tuhan menolong dan akan selalu menolong. Saudara-saudara, yang kedua, Ebenezer artinya pemeliharaan Tuhan.
Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dia selalu memelihara bangsa Israel yang berseru minta tolong kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang berdosa. Di tengah-tengah pemberontakan yang dilakukan, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya bagi orang Israel. Seperti apa pemeliharaan Tuhan? Apakah semua orang bisa mengalami pemeliharaan Tuhan? Tentu. Bagaimana kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan? Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau menjamah saudara dan saya. Tuhan mau mendengar seruan kita. Dan Tuhan melihat kehidupan kita yang perlu pertolongan. Dia mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan dan membereskan hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan itu Tuhan yang pemelihara untuk hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Ebenezer ini berbicara juga tentang tanggung jawab. Ya, mengingatkan kita untuk berbakti, menyembah kepada Tuhan dengan benar. Fokus kepada Tuhan, memberikan hati kita sungguh-sungguh dan bukan mendua hati. Setiap orang Israel yang melihat batu itu, mereka melihat penyertaan Tuhan. Dan pada mereka juga mengingatkan bahwa mereka harus menyembah kepada Tuhan. Sebuah tanggung jawab bagi kita semua. Untuk kita mengalami Ebenezer Tuhan, kita harus bisa menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau melayani Dia, layanilah dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati kita. Sebuah tanggung jawab untuk memberitakan tentang Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Dan menyertai serta memelihara kita semua. Ini yang harus kita lakukan. Nah, 3 hal yang membuat kita mengalami Ebenezer. Yang pertama, Ebenezer berbicara tentang retrospeksi iman. Ya, retrospeksi iman. Dengan melihat batu itu, Israel diajak untuk tidak gampang melupakan kasih setia Tuhan. Ya, saudara-saudara, manusia ini memang cenderung menderita amnesia rohani. Ya, mudah sekali melupakan karya Tuhan yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan bagi hidupnya di masa yang lampau. Kalau kita bisa memasuki tahun 2022 yang baru ini, ada baiknya kita memakai 1 jam, 2 jam ya untuk melihat kilas balik momen-momen yang kita alami di tahun-tahun lalu. Ya, tentunya ada hal yang menyenangkan, ada juga hal yang tidak menyenangkan. Tapi satu hal yang perlu kita pegang agar dapat menjadi prinsip yang baik adalah jangan terlalu cepat kagum dan bangga dengan apa yang kita capai. Yang penting adalah kita melihat karakter positif yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan kita. Hal-hal negatif yang Tuhan buang dari kehidupan kita. Sehingga kita mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Haleluya, saudara-saudara, kita bisa melewati hari-hari dengan bijaksana. Memiliki karakter yang matang. Sehingga kesucian dan kebenaran Tuhan makin melimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kesanggupan setiap orang. Tuhan tidak menuntut kita melebihi apa yang kita sanggup. Yang perlu diingat adalah kita tidak pernah berjalan sendiri. Ya. Tanggalkan beban dan dosa yang menghalangi kita untuk mendapat pertolongan dan anugerah Tuhan. Jangan simpan dosa itu dalam hidup. Tinggalkan semuanya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan untuk menjadikan kita manusia rohani yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, Ebenezer juga berbicara tentang introspeksi iman. Israel diajak untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing, mengevaluasi diri mereka masing-masing, sudahkah mereka hidup sepadan dengan cinta kasih Tuhan. Manusia memang selalu cenderung menjadi penuntut yang lihai, suka menuntut Tuhan, ya, tapi sayangnya tidak suka menuntut dirinya sendiri untuk setia kepada Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan tolong aku,
berkati aku, jagai aku, ya, layani aku juga mungkin. Tapi pernahkah kita mempunyai komitmen menuntut diri kita sendiri untuk setia kepada Tuhan? Haleluya, saudara-saudara, pengikut Tuhan Yesus diajar untuk selalu siap mengevaluasi diri agar tidak menjadi sombong, ya, merasa diri benar, tetapi bisa tetap memiliki kerendahan hati, melihat kesalahan diri sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Introspeksi berarti mau melihat kekurangan yang ada dalam diri kita dan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan untuk kita semuanya. Haleluya. Yang ketiga, Ebenezer juga merupakan proyeksi iman. Ya, proyeksi iman. Dengan memandang batu itu, Israel diundang untuk berani menatap masa depan yang masih kabur, serta meyakini bahwa Allah yang sudah dan sedang berkarya di masa lalu itu akan berkarya di masa mendatang. Tuhan memberi kita pengharapan yang pasti untuk masa depan. Tuhan tidak memberikan pengharapan yang samar-samar untuk saudara dan saya lalui, tapi Dia memberikan pengharapan yang pasti. Karena itu kita harus belajar berhenti menyalahkan segala sesuatu, melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Maka Ebenezer akan menyertai saudara dan saya sepanjang hidup ini. Bukan hanya sampai di sini saja, tetapi di hari-hari yang akan datang, Ebenezer juga menjadi milik saudara dan saya. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami perlu tangan Tuhan untuk memegang hidup kami, Tuhan, supaya kami boleh selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali agar kami dapat selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa selalu bersyukur. Hadirat Tuhan selalu kami rindukan untuk menyertai hidup kami, agar kami dapat selalu dekat dengan Tuhan. Kami merindukan pengalaman Ebenezer terjadi dalam hidup kami. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan Tuhan akan terus menolong kami di tahun yang baru ini. Ini menyadarkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang maha besar, yang selalu memelihara dan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar bagi kami semuanya. Dan sekarang kalau kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami mohon supaya Tuhan menguduskan hidup kami, melayakkan kami untuk kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami ingin hidup ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang suka melupakan kebaikan dan karya Tuhan. Kami tak ingin menjadi manusia yang hanya bisa menuntut Tuhan, menuntut orang lain untuk berbuat baik dan setia. Tapi kami mau belajar untuk menuntut diri kami sendiri agar dapat setia kepada Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan bersama Tuhan yang memberikan pengharapan untuk masa depan kami. Kami ingin memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, sehingga sepanjang hidup kami bisa mengalami Ebenezer yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Biarlah Ebenezer itu ada dalam rumah tangga kami. Ebenezer itu ada dalam keluarga kami. Ebenezer itu ada dalam usaha pekerjaan kami. Ebenezer itu juga ada di dalam gereja kami. Berkatilah persembahan-persembahan yang akan diberikan untuk menunjang program gereja Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan Tuhan akan membalas balik dengan berkat berkelimpahan. Saudara-saudara, mari kita menadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Ebenezer akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois atas renungan firman Tuhannya pada hari ini. Semoga Ibu Pendeta Lois senantiasa diberikan kesehatan yang ekstra. Serta untuk all tim GCC Purwokerto, saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini. Salam kompak dan sehat selalu. Untuk informasi, ibadah raya Gracia Community Purwokerto pada hari Minggu masih dilakukan 2 kali, yaitu pukul 7 pagi dan juga 9 pagi. Dan teman-teman, kita bisa memulai melakukan pendaftaran karena ibadah masih dilakukan dengan jumlah yang terbatas dan juga prokes yang ketat. Karena kita mendukung anjuran pemerintah dan tentunya ini untuk kebaikan kita semua. Dan bagi teman-teman yang masih belum bisa hadir dalam ibadah onsite, kami tetap tayang di channel YouTube Gracia Community Purwokerto pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening gereja yang ada di layar. Teman-teman, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga tidak terjadi lagi lonjakan orang yang terkena virus COVID-19, yaitu tetap menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan juga Indonesia. Saya Andara, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.